大家都过得好吗？Apa kabar teman-teman semua? Selamat sore，欢迎大家参加今天的课程呀，Welcome ke kelas hari ini。OK，大家都过得好吗？我希望大家都过得很好。Ya, saya berharap teman-teman semuanya kabarnya baik ya，和家人全家都健健康康呀，sekeluarga sehat semuanya。好，大家今天用餐了吗？Teman-teman hari ini sudah pada makan？OK，要跟我分享大家吃了些什么吗？Mungkin teman-teman mau berbagi dengan saya sudah makan apa ya sambil saya share bahan. 好，sebentar ya sambil saya share bahan untuk pelajaran kita hari ini. Oh ya, 等一下。哦，到了第19课是吧？好，谢谢 Jennifer ya. Kata Jennifer sampai lesson 19 ya. Kita baru mau mulai lesson 19. 好的，谢谢你。Ya, saya share dulu bahannya.好，我们看一下啊，第19课上星期我们是到了语法，然后又多了一些名言，对吧？Jadi minggu lalu terakhir kita sampai di grammar, terus kita ada latihan, kemudian ada kata bijak ya, kata bijak yang saya bilang menambahkan kosakata untuk teman-teman semua. 好，那今天我们就要来看第19课，kita akan lihat lesson 19 ya. 好，我先看一下大家给我分享什么啊。Saya coba lihat ya teman-teman hari ini pada udah makan, terus makannya apa gitu ya. OK，哦，Ibu Rina，她说一边吃一边学习，好的，一边学，sambil makan sambil menghadiri kelas ya，好的，没关系，来不及吃的同学们可以边吃边上课，边吃边上课呀，sambil makan sambil menghadiri kelas。好，Ibu 秀珍喝冬瓜排骨汤，哇，真的很好喝，对吧？冬瓜是buah kundur。Bahasa Indonesianya buah kundur bukan? Atau kita punya sebutan lain? Setahu saya buah kundur itu sebutan Malaysia ya. Kalau saya karena eh, apa kena banget pengaruh Malaysia, kita biasa bilang buah kundur. 大家知道吗？冬瓜 harusnya sih tahu ya. Tungkwa itu kalau dimasak sama sup, eh, dia bikin supnya manis gitu ya, tanpa harus kita kasih gula. Ya, mungkin yang apa sering bikin masakan pasti tahu. Labu, winter melon, betul ya. Sih Ibu Vera, ya. Oke ya, berarti buah kundur ini bahasa Malaysia. Ada yang bilang tangkwe. Kalau tangkwe bahasa daerah ya. Oke, berarti winter melon 对冬瓜，然后labu ya, tapi labunya labu warna putih atau baligo. Tahu sih ya kalau penjual kita bilang tangkwe, tahu nggak ya? Harusnya tahu ya. Oke. Nah, tungkwa pai kutang, oh jadi sup iga winter melon ya. 肯定是很好喝呀，肯定itu pastinya ya, pastinya enak gitu ya, 很好喝。Ibu Lina katanya makan buah pepaya, minum es kelapa muda. 好的，papaya 是木瓜，那您可以说吃木瓜和喝 minum es kelapa muda ya，椰子水tapi esnya mungkin bisa tambahin 我们可以说冰
冰的椰子水，椰子itu kelapa ya, air kelapa muda gitu ya. 好，等一下saya tulisin. Bentar, saya cari tempat dulu. 哦，这都是满满的啊，在这边吧。di sini ya, tadi ada 冬瓜。我们以前好像谈过冬瓜，对吧？哎，冬瓜. Ya, tadi yang dibilang Ibu Vera, tung itu winter ya, 冬天的冬瓜 ini melon. Ada hami gua, ada selanjutnya Ibu Lina bilang pepaya itu mu gua, 就是这个瓜一样的瓜啊。木瓜 itu pepaya. Terus kalau ini teman-teman tahu ya, ada yang bilang tangkwe, ada yang bilang baligo ya. 好，我才第一次听到，还有kalau bahasa Malaysianya kundur, terus ini bisa winter melon ya. Nah, kalau tadi es kelapa muda, 我们可以说椰子，椰子 itu kelapa, 水 itu air ya. 冰的，哎，真的，应该足够。冰的椰子水大家知道吗？中国人不习惯喝冰的，他们都是喝就是说温的温呀，hangat ya. Jadi kalau kita mau tambahin es ya kita bilang ya 冰的，冰的就是ditaruhin es gitu ya. 椰子水 ini adalah air kelapa. Oke, terus pink ini adalah es ya. Te-nya adalah te yang milik ya, 白勺的. Oke, ini air es, air kelapa ya.椰子. Oke, 大家知道吗? Jakarta itu mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Sebentar ya, saya sambung ke bawah. Nah, kalau sekarang secara internasional kan kita bilang Yajata. Jadi kalau secara internasional semua berita itu akan sama ngomongnya Yajata, itu Jakarta. Nah, mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Mandarin zaman dulu pernah bilang sebutnya, oh bukannya Ye Cheng gitu ya, Lao Shi. Iya, betul. Ada juga mereka sebutnya Ye Cheng. Ye Cheng. Ye dari Ye kelapa, Cheng dari Chengshi. Teman-teman masih ingat Chengshi itu apa? Kota ya. Ye Cheng itu sebutan lamanya Jakarta. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih tahu, oh Ye Cheng 就是雅加达嘛, 对. Sekarang sebutan secara internasional ya, itu semua bilang Yajata. Teman-teman kalau lihat misalnya stasiun TV China memberitakan berita Indonesia, 他们会说 ini Yajata gitu ya. Indonesia, Jakarta. Mereka pasti pakai istilah ini. Nah, tapi teman-teman kan mungkin pernah dengar dari orang tuanya bilang, 不是椰城吗? 对. Sebelum apa ya, kita jadi maksudnya punya nama secara internasional, banyak kan kita bilang Ye Cheng. Teman-teman tahu ya asalnya dari mana? Dari Sunda kelapa, tuh. Ye 就是kelapa, Cheng 就是kota ya. Teman-teman kalau mau catat arti satu-satu hurufnya silakan. Ye itu adalah kelapa. Terus Cheng adalah kota ya, 城市的城 kota. Oke, ya lumayan ya. Jadi kalau teman-teman berbagi sama saya, pasti ada sesuatu yang kita bahas ya untuk sehari-hari. 对, Ibu Indasari, 谢谢您. Kota itu 城市, 就是这个城, Ye Cheng. Jadi mungkin dulu pernah dengar Ye Cheng dan nggak tahu spellingnya seperti apa. Nah ini pininnya ya, Ye C H E N G ya, Ye Cheng, 对. Sunda kelapa, tuh. Ya, banyakan apa generasi yang lama itu bilangnya Ye Cheng. Jadi mungkin teman-teman pikir, loh kok jadi Yajata ya? Betul. Yajata itu lebih, maksudnya dia sebenarnya translatean dari Jakarta. Jadi supaya sangat dekat gitu ya dengan pronunciation-nya. Nah, tapi kalau Ye Cheng itu awalnya ya orang sini, terutama orang-orang
zaman dulu sebutnya Yecheng. Dan teman-teman jadi tahu, oh Y-nya dari kelapa ya, karena Jakarta pernah punya sebutan Sunda Kelapa ya, Pak Billy. Saya coba scroll ya. Oke, iya kundur. Kundur itu winter melon. Kalau masih bingung, mungkin boleh Google ya. Iya, dia kayak labu tapi dalamnya putih ya. Atau kundur atau winter melon. Atau tadi ada Ibu Xiu Zhen bilang baligo. Ya, mungkin beberapa sebutan yang berbeda-beda ya. Oke, Ibu Hermin bilang Kalimantan juga kundur. Iya, karena kita dapat pengaruh Malaysia ya. Saya juga karena banyak dulu tuh nonton TV Malaysia, jadi saya taunya tungkuah itu buah kundur. 好，再来 Ibu Nani, 吃饭和炸鸡. Oke, ayam goreng dan nasi ya. Kali ini sudah bagus Ibu. Oke, Ibu Penny makan kolobak. Kolobak 是什么？我不知道，真抱歉。Terus buah anggur. Kalau buah anggur itu 葡萄. 葡萄 anggur. Jadi karena P bacanya PH ya. Jadi 葡萄. T-nya juga TH. Jadi ngomong anggur itu dua-duanya ada angin ya. 葡萄. 吃葡萄和 kolobak. Kolobak 是什么? Oh, oke ya. Babi dimasak asam manis. 好的，好的。所以是asam 酸。我们说 kalau asam manis China biasa mereka 说糖醋。糖醋鱼 berarti ikan asam manis. 那这个是猪肉是吧？所以是糖醋猪。Seperti itu ya, 糖醋猪肉. Ya, kalau mau ditranslate. Kalau enggak, ini kan istilah khusus gitu ya. Nah, kita boleh kenalin juga ke teman kita yang nggak tahu. Misalnya, oh, 我吃 kolobak. Nah, kolobak 大家就跟他解释是糖醋猪肉ya. 糖醋 itu asam manis. Saya tulis di mana ya? Oke, di sini. 糖醋鱼. Kita kalau ke restoran Chinese ada menu ini namanya ya, 糖醋鱼. 糖醋鱼 itu ikan asam manis. Nah, kalau kolobaknya Ibu Feni mau ditranslate, sorry ya ini tempat saya nggak cukup. Tapi teman-teman jelas ya di sini. Sebentar ya, saya kasih batas. Oke, kalau mau ditranslate, cu-nya adalah ini cuka, Ibu, limpei. Tang gula, cu adalah cuka, yu ikan. Tapi ini satu istilah biasanya orang China itu masak, kalau kita bilang asam manisnya mereka bilangnya tang cu yu. Seperti itu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Kalau nama masakan memang nggak pernah habis ya, selalu banyak. 好，谢谢大家。今天跟我分享大家吃了些什么呀 ？Thank you teman-teman sudah berbagi dengan saya hari ini makan apa ya？大家都吃的一些很好吃的啊，teman-teman sudah makan makanan yang enak-enak，所以大家今天要上课肯定很有精神。Jadi teman-teman hari ini menghadiri kelas pasti sangat bersemangat，对吗？benar, oke ya. Fei katanya 还没吃没关系，就可以边吃边上课ya. Bagi yang belum, boleh sambil makan sambil mendengarkan kelas. Oke. 好， cukup. Tang adalah gula. Tangnya gula, cu-nya cuka, yu ikan. Tang cu yu itu ikan asam manis. Kalau buah anggur di sini Ibu, 葡萄. Saya ada tulis di sebelah sini. Mungkin karena ini ya nggak berurutan ya. Saya kotakin. 葡萄 itu adalah anggur ya. 对，好，所以很有精神ya. Harusnya sangat bersemangat. Oke, Pak John ya. Pak John, 我吃雅加达什锦饭. Oh, nasi ulam ya. Ini translatean ya Pak ya, 什锦饭，好的，nasi ulam 也是很好吃啊，好的好的，kesemek 我就不知道 Ibu Elizabeth ya, nanti coba saya cari ya, kalau ada saya bagikan ke teman-teman. 我也不知道 kesemek 是什么呀，oke，好，kita lanjut ya ke bahan, sudah selesai di screenshot.
Oke, 好. Kalau sudah, izinkan saya hapus dulu supaya tidak mengganggu bahan ya. 好了吗？好了，OK，好，是的。好，kita lihat. Oh, 所以今天是新课对吧？ Kita akan masuk ke lesson baru hari ini. 好，大家可以先看一下生词42页 halaman 42. Teman-teman boleh sambil lihat ke modul, boleh juga lihat ke layar ya. Oke, kita akan mulai kosakata untuk lesson baru kita 第19课。好的，我先念一遍给大家听啊，然后我们再来练习。saya bacakan satu kali, nanti kita akan latihan ya, latihan baca. 好，生词门口，门口，稍等，稍等，进屋，进屋，蓝，蓝，水果，水果，何必，何必，客气，客气. Kaha ya. Jadi usahakan ini kosakata bacanya benar. 不客气 misalnya gitu ya. Nah, ini 客气. KHE bacanya ya, ada angin, terus Q-nya juga ada angin ya. 客气. 再来是破费. P baca PH. 破费. Nah, terus teman-teman masih ingat BPMF ya, Popomofo yang pertama kali kita belajar, yang urutan baris pertama, ketika dia ketemu O, bacanya UO. Jadi teman-teman bisa dengar dari suara yang saya keluarin, po, berarti PHUO ya, jadi harus ada UO ya, po, po-fe. Oke, kita lanjut. 见外，见外，千里，千里，送，送，鹅毛, nada dua ya, dua-duanya nada dua, 鹅毛, li, li-nya nada tiga, atau 礼物, li, 礼物, 亲，亲, 15, 情谊，情谊，情谊. Kita lanjut. 16. 重，重，早日，早日，康复. Ka baca kaha ya. 康复，头疼，对不起，头痛，头痛，头痛。前几天，前几天，发高烧，发高烧，退啊，退juga ada ha，退。再来是咳嗽，咳嗽，咳kaha ya, ini banyakkan apa suara angin，咳嗽。再来是厉害，厉害，喉咙。喉咙疼，疼，好转，好转，好转。如果什么什么的话，如果什么什么的话，建议，建议，看医生，看医生。Oke, kita lanjut. Berikutnya, 认为，认为，关心，关心，大老远，大老远，跑，跑。OK，我们再来一次啊，sekali lagi，生词。OK，门口，稍等，进屋，蓝，水果，何必，客气，破费，见外，千里，送，鹅毛，礼，礼物。OK，轻，
情意重早日康复头痛前几天发高烧退咳嗽厉害喉咙疼，teh baca TH ya，疼好转。如果什么什么的话，如果什么什么的话，建议看医生。认为关心大老远跑。OK，好，我们来练习一下吧。Coba kita latihan dulu untuk cara baca ya. OK，好，等一下啊。OK，看一下谁举手了呀？Coba kita lihat yang sudah tunjuk tangan. Oke, Ibu Hermin. 好，Ibu Hermin saya unmute ya. 你好，Ibu。你好，老师。你好。你好。Ibu silakan bantu saya baca dari nomor 1 sampai 5. Silakan Ibu. 门口稍等，进屋烂水果。Oke, Ibu 门口。门口。对，然后再来第二是稍等。稍等。等nya enggak pakai H, tapi dia nada 3 ya. Coba sekali lagi, 稍等。稍等。Kalau nomor 3 nada berapa-berapa? Nada 2 sama 4 ya? 不是, nomor 3 nada 4 dan 5. 不是, nada 4 dan 1 ya. Jadi bacanya jin u. Jin u. 对, jin u ya. Yang nomor 4 nada 2. Nada 2 gimana, Bu? Lan. 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 Ya, kalau nada 2 kita naik ya. Lan. Nah, nomor 5-nya tadi benar. Shui guo. Hao. Ibu boleh sekali lagi nomor 3 dan 4? Jin u. U nada 1 itu ditarik sepanjang bahu kita. Jin kan 4 ya. Jadi jin u. Jin u. 好，第4。蓝。蓝，很好，谢谢您，Ibu Hermin，加油，再见。加油，谢谢。不客气，不客气。Sorry，谢谢老师。不客气，不客气，没关系啊，加油加油，nggak apa-apa ya, semangat. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Oke, saya mute dulu, kita lanjut Ibu Nani. 好的。你好，Ibu。晚上好，老师。晚上好，晚上好。来，请你帮我念一下第6到第10 6 sampai 10, silakan. 何必客气。客气 ，OK， 对，第8。破费。破 4 ya. 破 tapi dia ada uo. 破费，破费。ya, 破费。破费。Oke, 9. 间外。Nah, ya, jadi ini kan JIAN. Nah, pas kita baca banyakan ya, banyakan dia kayak E ya, 见外。见外。见外。再来第10 10. 见里。千 ya, Q baca CH, jadi 千里。千里。li-nya nada 3, jadi di ayun ya. 千里。千里。千里。boleh sekali lagi nomor 8? 破费。
破钱费啊，破费破费。呀，破费。好，谢谢 Ibu Nani，加油。谢谢老师。客气，再见。Saya lanjut berikutnya. Ibu Rita. Oke, saya unmute ya. 晚上好，老师。晚上好，来，请您帮我念一下11到15，11 sampai 15, silakan. 送鹅毛礼物 Li, nada 3. 礼物 Oke. 情 Mm-mm. 意 Ya, 很好，情谊。sudah benar semua ya. 谢谢 Ibu Rita，很好。谢谢老师，不客气，再见。再见。 Oke, saya lanjut berikutnya. Oke, Dini, Ibu Dini ya, saya unmute. 晚上好，老师。晚上好，来，请您念一下16到20，16 sampai 20, silakan Ibu. 中重，nada 4. 重重重。Oke, terus 早日早日好。康复gaha 康复复nada 4. 康复。fu-nya masih agak naik ya, sebentar. 康复复 ya, 康复 ya. Oke, lanjut 19. 头痛ya, jadi ini dua-duanya ada angin ya, jadi 头痛 头痛 20. 前几天前几天 Oke, keputus-putus ya mungkin karena sinyal. Boleh sekali lagi Ibu, 前几天前几天 Oke, 好，没关系，继续加油呀，lanjut semangatnya ya, 谢谢 nanti 老师。不客气，再见，谢谢你。saya mute kembali, saya lanjut dulu ya. Oke, Ibu Anita. Oke, 这个是新的吗？ saya unmute ya. 你好，Ibu. Oke, bisa nggak ya? Sebentar, saya unmute ya. 你好，Ibu Anita, bisa ke unmute? Unmute. 你好，老师。OK，你好。你好。请您帮我念一下21到25。Boleh bantu saya baca 21 sampai 25. Silakan Ibu Anita. 1, 2, 3. 发高烧。Oke. Ibu boleh ikutin saya. 发高烧。发高烧。对, nada 1 semua ya. Silakan nomor 22. 对。TH, 退。退。Oke. 23. 咳嗽。咳嗽。咳嗽。Ya, oke. 24. 厉害。厉害，对，厉害。25, 25. 喉咙。2 ya, jadi dua-duanya ada 2. 喉咙。喉咙。Ya, 喉咙. Oke, nggak apa-apa ya, nanti boleh dengerin ulang rekamannya. 谢谢 Bu Anita, 再见。 Ya, 谢谢老师。OK。再见。Oke, ya, saya mute kembali. Ibu, 这个是 Ibu 还是 Bapak ya? Nanti kalau salah, mohon kasih tahu saya. Ibu Fo Jun Jong, ya, 对吗？是 Ibu 还是 Bapak? Saya unmute dulu ya. Ibu. Oh, Ibu, oke. Ibu Fu, panggilannya betul ya? Oke, baik. Ada kesalahan, mohon maaf. Ibu Fu, kita baca berikutnya 26 到30, 26 sampai 30. Silakan Ibu. 好的，疼 Oke. 好转。如果建议 Oke. 看医生，
对，看医生。如果什么什么的话呀，ada belakangnya. Oh ya. Ya, sama. Semua semua的话。Tapi nada dan pronunciation sudah bagus Ibu Fu ya. 谢谢您，再见。好，很好，再见。再见，不客气。Saya lanjut dulu, saya mute ya. Saya 看一下. Oke, Ibu Shirley Martina. Oke, ini kayaknya nama baru ya. Oke, saya unmute. Ibu, 您好。你好，老师。 Oke, Ibu Shirley, boleh bantu saya baca 31 到34, 31 sampai 34. Silakan Ibu. 认为认为 ，OK， 关心好，大老远，大老远，大老远， 对，launya jadi Wow. perubahan ada 2 ya. Oke, 34. 跑 跑，跑，agak turun lagi. 跑 Ya, terus dia PH ya, P baca PH. Boleh sekali lagi nomor 34, Ibu? 跑好，很好。Ibu boleh bantu, Ibu boleh bantu saya baca nomor 1, 1 aja. Ya, silakan Ibu, nomor 1. 门口门口，很好。Pronunciation nada sudah bagus ya Ibu. 谢谢 Ibu Shirley，再见。谢谢老师。不客气，再见。saya lanjut ya. 等一下。Brian Stefanus, oke, 很久没举手了是吧 ？Oke, Brian saya unmute ya. 你好，老师，晚你好上好。 Brian, ya 晚上好，晚上好。Silakan Brian boleh bantu saya baca nomor 2 sampai nomor 6. Silakan. 稍等， 等 ya, 稍等。 bisa di zoom sedikit, Ustaz? Saya tidak kelihatan. Oh, oke, baik, sebentar. Oke, silakan. Kayak gini, oke? Ya. Ya, iya, 谢谢。稍等， 稍等, oke, nomor 3. 进屋，进屋, 进屋，蓝，水果，水果, 水果， 水nya jadi nada 2 ya, karena 3 ketemu 3. 水果. Nomor 6. 合璧，合璧， 合璧。 呀，合璧。好，谢谢您。不错啊，谢谢 Brian， 再见。谢谢老师。不客气，再见。Saya mute kembali. Saya lanjut berikutnya ya. Oke. Ibu Lena. Oke, Ibu Lena saya unmute ya. 晚上好，老师。OK， 晚上好，晚上好。来，请您帮我念一下第七，对，第7到11。7 sampai 11 ya. Silakan Ibu. 1, 2, 3. 客气，破费，破费，对，破费。9. 境外，见外。10. 千里，千里。送很好呀，tadi cuma 破呀，破费。好，很好，很棒，谢谢老师。不客气，再见。saya mute kembali, saya lanjut ya berikutnya. Yuki, oke, 这个是新的名字是吧 ？Oke, saya unmute Ibu Yuki. 晚上好，老师。哦，是Bapak ya? Iya. Oke, 对不起，Pak Yuki. Oke, Pak Yuki, sebentar. Tadi sampai 11 ya. Oke, Bapak boleh bantu saya baca 12, 13, 14, 15, dan 16 ya. Oke, silakan. Pak Yuki, 1, 2, 3. Mau. Jadi dia nada 2 ya. Mau. 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 Oke. Mau ya, 2. 13.
Li, Li Wu, Liu ya, Liu. Li U, W-nya nggak bunyi. Jadi dia bunyi U sebenarnya. W itu nggak bunyi ya. Liu. Li U, 好，再来是14 14。Ching, 好，15 Ching Yi, 情意 Ching I, 意。OK， 16 Chung, 中很好，谢谢吧 Yuki，很好，再见， Ye, 不客气，再见。saya mute kembali. Oke. Oke, Ibu Linda Suryani, saya unmute. 晚上好，老师。晚上好, silakan 17 sampai 21 ya, 17 到21, silakan Ibu. 早热，刚腹，好，头痛，头痛。前几天，前几天 前几天，天 天 PH ya betul. 前几天前几天好21发高烧，发高烧很好. Ibu Linda juga banyak perkembangan ya. 谢谢您 Ibu. 谢谢老师。客气. Sebentar, saya mute kembali ya. Kita lanjutin lagi. Oke, Ibu Lina ya, sebentar. Oke, Ibu Lina saya unmute. 你好，老师。你好，你好，来，请你帮我念一下22到26 22 sampai 26 ya, silakan. 1 2 3会，咳嗽，咳嗽 OK 厉害，好喉咙好疼，疼很好，发音都很好啊，很棒，谢谢您，再见。谢谢老师。不客气，再见。Saya mute kembali. 我都忘了ya kemarin Ibu Pime ya yang sempat WA saya juga lupa ya. Ada permintaan katanya kita udah 2 tahun ya Zoom, kalau yang baca bisa buka kamera biar kenalan kata Ibu Pime ya. Saya baru ingat ya. Oke, ya jadi yang bisa buka nggak apa-apa buka aja ya biar saling kenal katanya ya. Oke, saya lanjut. Oke, Ibu Ani saya unmute ya. 你好，老师。晚上好，晚上好。Oke, silakan dibaca 27 到31, 27 sampai 31, silakan Ibu. 好转，如果的话，建议 Oke, 建议。看医生。好，认为很好，谢谢，发音和声调都很好，很棒，谢谢您，Ibu Ani，再见。谢谢老师，谢谢。再见，不客气。Oke, saya mute kembali, lanjut ya. Ibu Merlina saya unmute. Oke. 你好，Ibu. Oke, 你好. Bisa kedengaran suara saya? Ya, tapi saya tidak bisa kedengaran suara Ibu Merlina. Ni hao, Ibu. Ibu mungkin boleh coba tes ngomong, soalnya saya belum kedengaran suara Ibu. Teman-teman yang lain, apakah kedengaran atau cuma device saya? Oke.
Oke, Ibu Merlina boleh tes. Ni hao, Ibu. Oh, hanya suara saya ya. Oke, mungkin bisa jadi gangguan sinyal ya. Ibu Merlina ya, 真抱歉, saya belum kedengaran suara Ibu. Kalau gitu kita coba lain kesempatan ya Ibu ya. Oke, saya mute kembali. Kita lanjut dulu ya Ibu ya. Ibu udah coba bersuara ya, tapi di sini belum kedengaran. Iya, oke ya, 没关系. 好，谢谢您 Ibu. Saya mute kembali. Oke, Ibu Amelia. Ibu Amelia, saya unmute ya. 好，你好，老师。你好，你好. Oke, Ibu Amelia boleh bantu saya baca 32, betul. Tadi 32 32 到34, 32 sampai 34. Silakan Ibu. 关心 Oke. 大老远 跑 跑, ada ha. 跑, PH. 跑 跑. Oke, kita lanjut ke atas. Nomor 1 dan 2, Ibu. 门口 门口. 门口 Oke, terus nomor 2. 稍等稍等.稍等稍等. 稍等等. 稍等 Di ayun ya, kalau tadi hampir kayak mirip nada 2 soalnya ya. Boleh ikutin saya nomor 2. 稍等. 稍等很好，稍等。谢谢 Ibu Amelia. 再见。谢谢老师。再见。不客气。再见。Oke, saya mute kembali ya. Oke. Ya, sepertinya memang sinyal ya. Kadang-kadang saya mau mute kembali aja itu nggak bisa ke mute ya. 没关系。好，saya rasa cukup ya, cukup 2 putaran. Nanti yang belum kegiliran kita di next session ya. 好，谢谢大家. Hari ini yang tunjuk tangan banyak. Saya juga banyak kasih kesempatan buat yang nama-nama baru ya. Nggak apa-apa ya, kita ganti-gantian. 好，kita lihat dulu arti-artinya. Teman-teman, mungkin saya harus share file yang satu lagi ya, biar memudahkan saya untuk kasih catatan. Nah, teman-teman boleh lihat kosakatanya pada modul masing-masing ya. 好吗？大家准备好了吗？ Sudah siap? Oke ya. Kalau gitu saya share screen yang satu lagi ya. Hao, 我们看一下第一个生词 kosakata yang pertama adalah 门口. Apa itu 门口? 门是 pintu, benar nggak? Nah, kalau 口 teman-teman masih ingat nggak? 口 artinya apa? 口 sendiri kalau dia berdiri sendiri artinya mulut. Ya, betul. Nah, jadi mulut di sini fungsinya dia biasanya gabung sama kata lain, gabung sama huruf lain. Jadi menandakan keluar masuk ya, mulut ya, pintu gerbang jadinya ya. Jadi 门口 itu adalah pintu gerbang. 我们说门口. 门口, 对，口 itu mulut. 门口. Nah, 口nya dari 口 mulut. Misalnya 我们说出口. 出口是 pintu keluar ya. 出口. Kalau teman-teman ke mall, kadang-kadang mereka suka ada tanda di atas, misalnya tulisannya merah, terus ada huruf Mandarin. Nah, itu 出口, misalnya pintu keluar ya, untuk gate untuk keluar kan. Kalau di mall biasa dibedakan pintu keluar, pintu masuk gitu ya. Nah, kalau 门口 yang di modul kita adalah pintu gerbang. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2 ya. Oke.
Nah, 出口 ini kan pintu keluar. Kebetulan saya kepikiran gini, kalau apa namanya, dia bisnis ekspor impor, ya tulisannya juga ini ya. Misalnya contoh ya, 他们是做出口生意. Tulisan Mandarinnya sama ya teman-teman ya, kebetulan kepikir ada punya arti yang lain. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman ketemu kalimat ya, 他们是做出口生意. Nah, maka di sini 出口-nya bukan pintu keluar tapi lebih ke ekspor ya. Usaha, 生意 itu kan usaha bisnis ya. Bisnis ekspor. 做 itu mengerjakan ya, 是 adalah partikel. Jadi 他们是做什么的? Mereka itu ngerjain apa, pekerjaan apa gitu ya. 你的父母是做什么的? Misalnya orang tua kamu kerja apa, contoh ya. Nah, maka kita misalnya contoh orang tua kita itu kerjanya usahanya usaha ekspor. Jadi bikin apa terus ekspor keluar gitu ya. Nah, makanya disebut 我父母 misalnya ya contoh ya, 我父母是做出口生意, ekspor, usaha ekspor. Kalau gitu impor adalah sekalian ya. Impor adalah, oke, mungkin ada yang sudah pernah dengar juga ya, 进口. Shengyi ini bisnis ya. Bisnis atau usaha. 进口 itu adalah import. Di atas ya. Import. 进口. Lawan kata. Oke. 这里的同学有没有做进口生意呢? Ada teman-teman yang bisnisnya import barang-barang dari luar, masukin ke Indonesia. 有没有做进口生意? Ada 做 itu artinya memang apa, bergerak di bidang gitu ya. Oh, Ibu Merlina 以前好的现在没有了是吧? Sekarang udah enggak ya. Oke, 以前进口 itu import ya. Kalau misalnya teman-teman mau bilang ekspor import, berarti gimana cara menggabungkannya? Ya, jadi nggak apa-apa ya, saya kasih satu paket aja ya. 进出口 ekspor import. 等一下。进出口 ekspor import, betul. Teman-teman bisa lihat ya, setiap huruf Mandarin yang dipelajari itu nggak ada yang sia-sia. Ya, jadi teman-teman, apapun usaha yang teman-teman hari ini lakukan, mau latihan nada, mau hafal kosakata, mau latihan kalimat, nggak ada yang sia-sia ya. Itu pasti nanti akan bergabung menjadi satu, membuat level teman-teman naik. Begitu juga sama bahasa Mandarin, setiap huruf yang dipelajari itu nggak sia-sia. Dia akan gabung lagi di satu frase membentuk arti lain. Karena teman-teman percaya sama saya ya, istilah akan muncul baru, tapi huruf Mandarin itu tidak bertambah ya. Jadi menurut saya itu salah satu kelebihannya. Jadi kalau teman-teman melihat, oh oke, berarti dari huruf tunggal dia bisa gabung terus muncul ya arti baru. Oke, 进出口 itu adalah ekspor impor ya. Saya singkat aja ya. 进出口生意. Misalnya teman-teman mau tambahin 生意 berarti bisnis ekspor impor ya. 进出口生意. Sampai di sini oke. Silakan di screenshot dulu. Saya akan lanjut ke nomor 2. Hao le ma? Sudah? 好，再来 kita lanjut. Oke, 稍等itu adalah tunggu sebentar ya. Jadi banyak orang pakai 稍等. Kadang-kadang kita pakai 等一下, 有没有? Masih ingat nggak? Sebentar ya.
mereka sinonim ya. Jadi teman-teman mau bilang 稍等 atau 老师 saya susah menghafal 稍等. Saya taunya 等一下. Boleh nggak? Boleh. 等一下, 等一会儿. Ada juga orang bilang 等一会儿. Boleh. Itu semua sinonim. Tinggal teman-teman lebih mudanya yang mana? 等一会儿, 等一下. Terus kalau misalnya nggak mau pakai R di belakang, nggak masalah ya, tidak mengubah arti. Jadi, 老师很难, saya nggak bisa RR, oke, nggak apa-apa. 等一下, 等一会儿, tapi 会儿banyak kan pakai R ya teman-teman ya. Kalau nggak pakai R, kayaknya nggak afdol ya. Oke ya, 稍等 atau 等一下, 等一会儿. 好, silakan kita lanjut lagi ya. 进屋. 进屋 itu adalah masuk rumah. Tadi ada 进口 import ya. Nah, terus kalau misalnya 进屋 adalah masuk ke rumah. 进屋 ini dia satu kesatuan teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman berpikir rumah itu kan kita belajar ada jia tuh ya. Teman-teman mungkin agak bingung gitu ya. Kok ini munculnya u. Nah, jia bisa keluarga, bisa home. Ada dua arti. Misalnya saya bilang, 我家有5口人. Berarti di situ adalah family ya. Keluarga saya ada 5 orang. Tapi kalau misalnya 我家住在 BSD, berarti di situ artinya apa? 我家住在 BSD. Rumah, betul, home ya. Rumah saya di BSD. Rumah. Jadi ada dua arti. Nah, kalau U ini lebih ke bangunannya, fisik. Ya, teman-teman kalau mau catat, U itu adalah lebih ke fisik bangunannya. Kalau Jia kan teman-teman lihat ya, family, keluarga, maupun home. Nah, tapi kalau U ini sebenarnya adalah lengkapnya Fang. U, Fang mungkin pernah dengar, Fangzi, tuh mah. U, mereka ini lengkapnya begini. Nah, kadang-kadang dipakai 房子, 屋子. Ini semua sama artinya house. Lebih ke bangunan fisik. Ya, kalau saya bilang lebih ke bangunan fisiknya. Teman-teman mungkin boleh kasih tambahan ya. Catatannya 房屋, 房子, 屋子 itu semua sama. Nah, khusus untuk masuk ke rumah, satu istilah ini mereka satu kesatuan dan yang berfungsi di sini adalah U. Jadi misalnya kita masuk rumah ngobrol lagi deh di luar, misalnya mau hujan gitu ya. Nah, begitu teman-teman bilang, 老师 saya boleh nggak pakai masuk rumahnya pakai 进 房子 boleh. 进屋 itu dia lebih lebih satu kesatuan ya. Biasanya rata-rata ngomongnya 进屋. 进 masuk, u dari 屋子 rumah. 进屋. Silakan yang mau catat ya, 进屋. 进房子 也可以ya, 进房子, tapi lebih seringan orang bilang 进屋. 我们进屋谈谈吧 ya, kita masuk ke rumah ngobrol lagi ya, lanjut ngobrol ya, 进屋. 进屋再说吧. Pernah dengar? 进屋再说吧. Misalnya teman lama, udah lama banget nggak ketemu, kayak kita pandemi mungkin 2 tahun nggak pernah ketemu, begitu ketemu ngobrol aja ya, banyak banget topik dan ngobrolnya di luar rumah, bener nggak kan, udah excited. Nah maka mungkin kita bilang ya udah masuk ngobrol gitu ya, masuk baru ngobrol lagi. Nah, 进屋再说吧, 说 ngomong ya, pak itu partikel ya, maksudnya masuk dulu lah ke rumah baru ngobrol lagi ya, baru dilanjutin gitu ya, excitednya kayak gitu. 进屋再说吧. Jadi kita ada satu kesatuan pakai 进屋, masuk rumah. Sampai sini oke? Nah, sekarang pertanyaan saya untuk teman-teman ya. Kalau bilang saya mau membeli rumah,
Berarti pakai yang mana? Saya mau membeli saya mau membeli rumah. Kalimatnya adalah 对，我要买房子，我要买房屋，我要买屋子都可以。Boleh dipakai yang bawah 3 ini. Sampai sini sepertinya teman-teman sudah paham ya, karena fisik. Jadi tidak akan muncul lagi kalimat 我要买家，好不好？ Ya, saya tidak akan ketemu lagi kalimat itu ya. Jadi teman-teman jadi bisa bedain jia sama fangzi, bedanya di situ. Oke. Silakan di screenshot dulu. Saya akan lanjut. Berikutnya adalah lan. Lan ini adalah keranjang. Keranjang ya. Misalnya teman-teman masih ingat nggak bola basket apa? Hai jide ma? 对，篮球。Lan keranjang,球 bola ya. Jadi bola basket. 球 pakai Q ya. Lan 球 ada 2, bola basket. Kalau bermain bola basket, kata kerjanya pasti masih ingat ya. 对，打篮球 pakai ta. Bermain bola basket. 打篮球，对对，谢谢大家。打篮球。Oke, 打篮球。Nah, teman-teman, sekalian tambahan buat teman-teman. Teman-teman mungkin berpikir, 老师 saya tahu lan dengan nada yang sama, artinya biru. 大家可能知道, teman-teman mungkin tahu ya, lan biru, tapi tulisan Mandarinnya berbeda. Berbedanya adalah di mana ya? Sekalian saya kenalin Hanzi. So, Hanzi mungkin saya kembali lagi bilang, ya sulit karena dia bukan alfabet, tapi dia ada tips and trick ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau lan, ya nanti teman-teman akan merasa, menarik ya. Oke. Perbedaannya di mana? Harusnya tulisan saya kelihatan jelas ya. Perbedaan di mana? Carilah perbedaan dari 2 huruf ini. Oke, di atas ya, sisi aja di atas. Nah, lan keranjang. Keranjang itu bikinnya dari bambu, tema. Nah, atas ini sebentar saya ganti warna. Atas ini adalah 竹字头，这个是竹，竹子 itu adalah bambu, bahan untuk bikin keranjang. Oke, kemudian kita lihat sebelah sini, 这个是草字头，草字头，oke, udah muncul ya. 草字头，草 itu adalah rumput atau tumbuh-tumbuhan ya, sejenis tumbuh-tumbuhan. Mungkin teman-teman tahu dulu warna itu bikinnya dari tumbuh-tumbuhan. 所以是草字头. Jadi teman-teman nggak perlu harus tulis ya, tapi bisa cuman ingetin aja atasnya gitu ya. Saya tahu yang atas ini bambu, berarti semua yang berhubungan dengan bambu. Tapi sekali lagi memang nggak 100% ya, kadang-kadang dia lewat lagi satu penjelasan ya. Saya boleh bilang ya 90% lah ya, ada sedikit berkaitan. Nah, terus kalau lan biru karena warna dulu itu dari tumbuh-tumbuhan. Rata-rata warna itu bikinnya dari tumbuh-tumbuhan dulu ya, zaman dulu. Itu. 怎么样？有意思吗？ Menarik? 所以汉字并不可怕ya, jangan khawatir. Mandarin huruf kanji itu tidak menakutkan. Yang penting temukan tipsnya ya. Nah, yang saya bilang kadang-kadang orang berpikir, kenapa saya bilang jangan 100%. Kalau 100% nanti teman-teman merasa, jadi semua berhubungan, semua langsung dikaitkan gitu ya. 不是的, 90% lah ya. 10%-nya lagi itu dia lewat gitu ya, lewat
satu lagi penjelasan logika. Contoh sha. Sha adalah pasir. Lalu sampingnya ini bukannya air ya? Emang si pasir itu ada air? 不是的, pasir itu nggak ada air, tapi pasir berasal dari, ada yang bisa jawab saya? Pasir berasal dari sungai, dari laut, dari pantai. So, berasalnya dari air. Tuh, 谢谢大家. Jadi dia kadang-kadang nggak direct, tapi ada ceritanya. Makanya saya suka kadang-kadang kalau ketemu yang ada pas, saya kasih cerita supaya teman-teman gampang hafal. Oh, oke ya. Jadi nggak semua dihafalin, tapi oh ya logika. Ada sedikit. Jadi pasir, mungkin kalau kita langsung translate, emang pasir ada air? Kok ada unsur airnya? Yang kayak gini itu unsur air ya. Emang ada airnya? Enggak. Memang pasir nggak ada, tapi asalnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi sedikit kita bilang ada kaitan, ada logika ya. Oke, semoga membuat teman-teman jadi merasa oh ternyata Hanzi menarik juga ya gitu ya. Karena dia punya cerita ya. Tapi memang nggak semua ya, nggak semua. Oke, kita lanjut dulu lan. 再来水果 buah-buahan ya, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu kosakata ini. 水 air, 水果 buah-buahan. 果 itu adalah buah ya. Oke, 再来 kita lanjut 合璧. 合璧. Ini sudah di screenshot. Saya mau lanjut halaman berikutnya. 合璧. Oke, yang lain? Oke, lanjut ya. Nah, 合璧 ini adalah kata untuk menanyakan balik gitu ya. Kata untuk menanyakan balik. Jadi 反问句itu kata untuk menanyakan balik. Kira-kira mengapa, tapi memang nggak perlu dijawab. Mengapa dan dia punya makna tidak perlu. Ya, mungkin saya perlu masukin kalimat ya. Bermakna, teman-teman boleh catat ya. Begitu orang pakai kata 合璧, yang dia maksud adalah tidak perlu. Tapi dia nggak pakai pupi gitu ya, dia pakai 合璧. 合璧 contoh. Ni 何必帮他呢? Kalau teman-teman artikan artinya, arti langsungnya mengapa kamu bantu dia? Dan kalimat ini tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Dia bukan pertanyaan, bukan kayak 为什么 gitu ya, dijawab gitu, 不是. Dia nggak perlu jawab karena orang yang ngomong ini, maksudnya dia adalah kamu tidak perlu bantu dia. Sampai di sini oke teman-teman? Cara penggunaan 合璧. 合璧 itu bukan kata tanya, 不是. Dia adalah kata apa ya? Kata retoris ya. Kita punya istilah retoris artinya tidak perlu dijawab. Jadi kalau kayak gini, misalnya dia bantu ya. Contoh teman saya bantu orang lain terus tapi orang lain nggak berterima kasih misalnya contoh gitu ya. Terus kita bilang, artinya kan kita mau bilang kamu tuh sebenarnya nggak perlu bantu dia. Contoh ya. Nah, maka kita nggak pakai istilah tidak perlu, tapi kita pakai 何必. 你何必帮他呢? 他又不感谢你. Dia nggak berterima kasih sama kamu gitu ya. 你何必帮他呢? Ya ngapain ya? Kalau bahasa Indonesia bilang ngapain. Ya, jadi kalimat ini sebenarnya nggak perlu dijawab ya. 何必 ya. 你何必帮他呢? Ngapain bantu dia? 帮他呢. Nah sampai sini oke. Kalau saya nggak mau pakai 何必, saya pakai tidak perlu. Artinya sama nggak? Sama, cuman kalimatnya jadi titik ya. Tidak perlu apa teman-teman? Pupi. Tidak perlu ya. Pupi pang ta. Terus ininya juga titik, berbeda sekali ya. Puyung boleh, puyung tidak perlu. Puyung, oke teman-teman. Puyung pang ta, puyung, 不是不要, 不要 itu nggak mau. Ya, 不用 tidak perlu. Sama dengan pupi, sama. Pupi, 不用 都一样, tidak perlu. Jadi teman-teman boleh pilih.
kalimat ini atau kalimat ini. Artinya sih sama, cuman belakangnya beda sama ekspresinya beda ya. Hebi. Ni hebi bang ta ne? Nah, saya kasih teman-teman satu istilah ya. Ini sih yanyu. Jadi apa dia kayak semacam kita bilang peribahasa tapi panjang ya. Misalnya teman-teman pernah dengar zao zhi jinri hebi dang chu. Kalau orang-orang mau bilang sama orang gitu ya, bahwa kamu udah tahu akibat hari ini, kenapa kamu lakukan juga? Kamu sudah tahu akibatnya hari ini, kenapa kamu lakukan juga? Ini kalimatnya ya. 早知今日何必当初. Jadi ya kita kalau ngomong directnya kan 你就知道今天会这样的结果，你干嘛还要做呢？ Panjang ya. Nah, itu bahasa biasa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai istilah yang lebih keren, nah ini ya. 早知今日何必当初. 早 itu adalah awal ya, 早上的早. Masih ingat? 早 早安, 早上好的早, pagi awal. 知 apa itu 知? Tahu. Dari awal sudah tahu. Jin 是今天的今, 日 masih ingat 日 hari tanggal. Nah, 早知今日. 今日 adalah hari ini. Hari ini dalam arti tanda kutip ya. Dari awal tahu ada akibat hari ini. Hebi, kenapa? Gitu ya. Kenapa? Tangchu itu pada saat itu. Tangchu, pada saat itu. Pendek jadinya ya. Kalau kita mau ngomong bahasa biasa kan, 你早知道今天的结果，你干嘛还要做呢？ Kan panjang. Nah, kalau teman-teman mau bilang ke orang, udah tahu akibat hari ini, kenapa dilakukan waktu itu? Gitu ya, sudah tahu akibatnya begini, kenapa dilakukan? Nah, maka bahasa Mandarinnya orang-orang kadang-kadang film-film suka ngomong, 早知今日何必当初. Kayak misalnya contoh lah ya, contoh paling simple. Misalnya dia malas-malas belajar, terus akhirnya ya nggak ada masa depan. Contoh ya, contoh. Nah, maka ya dia harusnya sudah tahu ya, kalau malas belajar ya akan ada akibat apa ya, nggak paham ini, nggak paham itu. Maka begitu dia menyesal, mungkin mamanya atau orang tuanya akan bilang, 早知今日何必当初. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya sudah tahu akibat hari ini kan, tapi kenapa dilakukan? Itu 早知今日何必当初. Penggunaan 何必 di sini ya. Kalimatnya akan lebih artistik. Silakan di screenshot dulu. Ya, 不必不用 ya. Tidak perlu. Nah, tadi yang di atas ya. 不用是. Jika 不用是 bagaimana老师? Maksudnya Bu Ana seperti apa ya? Sambil tunggu teman-teman screenshot. 不用是. 不用是 maksudnya nggak perlu coba. Atau gimana Ibu konteksnya? Jadi kosakata 不用 itu tidak perlu. Ya, kalau Ibu dapat kosakata 不用是, apakah dia memang satu frase atau seperti apa? Oke ya, sambil saya tunggu chattingan untuk saya biar lebih paham, 不用是, 是-nya maksudnya apa? Maksudnya atau ada huruf Mandarinnya juga boleh, atau ada konteks kalimatnya ya. Nah, tapi kalau kosakata tidak perlu adalah 不必 atau 不用. Teman-teman kalau nggak mau pakai 不必, boleh pakai 不用, sama artinya sama. Atau pakai kalimat kata retoris 何必. Ya. Jadi penggunaan 何必 sudah paham? Oke. Ya. Mungkin teman-teman lagi chat.
好的，明白了啊，sudah cukup jelas ya, 何必 kita lanjut dulu. Keci itu sungkan ya. Saya rasa ini teman-teman sudah sangat familiar ya. Keci itu sungkan, makanya kita bilang bu keci, artinya sama-sama. Sama-sama di situ tidak sungkan atau jangan sungkan. Makanya kita bisa bilang bu keci, bie keci, bie itu jangan ya. Oke, 再来你太客气了. Apa itu artinya? 你太客气了. Kamu terlalu sungkan ya. Jadi kamu terlalu sungkan, terlalu tidak enak hati. Itu namanya 你太客气了. 客气. Oke, 破费. 破费 itu adalah di sini kan mengeluarkan biaya. Nah, mengeluarkan biaya ini lebih ke kata-kata sungkan. Jadi kalau misalnya kita dikasih hadiah sama teman, diberikan oleh-oleh, terus intinya orang kasih kita sesuatu. Nah, berarti dia ngeluarin duit, betul nggak? Nah, begitu kita, jadi ini kan budaya ya, budaya. Kita akan bilang ya, misalnya 不好意思让你破费了. Ini budaya China yang sangat sungkan sekali. Begitu kita terima hadiah, oleh-oleh, apapun itu pemberian dari orang, berarti orang sudah mengeluarkan duit untuk membeli dan kita mengapresiasinya dengan bilang 不好意思让你破费了. Ya, 不好意思itu artinya tidak enak hati ya. Kita sudah belajar ya. 不好意思让你破费了. Artinya membuat kamu mengeluarkan biaya. Itu namanya 让你破费了. Teman-teman boleh pakai ya. Jadi ini satu istilah yang kita menghargai pemberian orang dan merasa dia sudah mengeluarkan biaya untuk beliin kita sesuatu ya. 让你破费了. 破 itu artinya bocor. 破. 费 itu biaya. Tapi 破费 di sini artinya kata-kata sungkan ya, mengeluarkan biaya. Oke, 再来是我们再看一下 见外. 见外 sama ya. 见外 ini terlalu sungkan ya. 你太见外了. Sama dengan 你太客气了. Boleh. Ini sinonim. Nah, sekarang saya mau jelasin 见外. Sungkan yang dimaksud dengan 见外 biar teman-teman gampang untuk menghafal ya. Oh, teman-teman tahu, 老师 saya ingat 客气. Oke. Nah, sekarang muncul lagi satu istilah 见外. 见外 artinya terlalu sungkan ya. Teman-teman sudah tahu artinya. Nah, sekarang kita lihat 见 itu artinya melihat. 外 itu artinya luar. Nah, kalau misalnya gampang dihafal apa? Jadi gini, orang itu terlalu sungkan sehingga menganggap kita tuh seperti orang luar. Makanya kita bilang, kamu terlalu sungkan, jangan anggap saya seperti orang luar, tapi anggap saya orang sendiri. Nah, itu bahasa Indonesianya. Nah, bahasa Mandarinnya adalah 你太见外了. Kamu terlalu sungkan sampai anggap saya seperti orang luar. 见 melihat, 外 itu luar. Seperti itu. Untuk penjelasannya, semoga membantu teman-teman untuk gampang menghafal ya. Oh, jadi 见 lihat, 外 luar. Terlalu melihat saya kayak orang luar gitu ya, terlalu menganggap saya kayak orang luar, berarti kan sungkan-sungkan kayak gitu ya. 你太见外了. Sampai sini oke? Oke ya, saya lanjut dulu. Mungkin teman-teman lagi ketik 10 千里. 千里, li itu adalah satuan ya, satuan jarak gitu ya. Nah, kayak 千 itu adalah ribuan. Kalau kita artikan langsung kan ribuan li, ribuan miles gitu ya, 千里. Nah, tapi 千里di sini punya makna artinya sangat jauh, jauh-jauh gitu ya, 千里. 千里之外. Mungkin ada satu lagu ya, 千里之外 itu kalau teman-teman tahu itu lagu Zhou Jielun. Kalau teman-teman lihat MV videonya, ya apa ya, cinta jarak jauh lah ya, jadi terpisah jauh banget, makanya dia bilang 千里之外. 千里 jauh-jauh, 外 lebih jauh lagi ya, 千里之外. 千里 itu artinya jauh-jauh ya, tapi kalau teman-teman tanya saya, 千 artinya apa?
ribuan. Li itu adalah miles ya, satuan jarak ya, 千里之外，千里啊，千里。然后我们再看一下送，送 itu artinya menghadiahkan ya, 送。我要送给你一个礼物ya, saya mau menghadiahkan kamu sebuah hadiah ya, 送。Terus selain song menghadiahkan, teman-teman masih ingat nggak? Song kalau untuk orang artinya apa? 我要送妈妈去机场。mengantarkan, 对， dengan huruf Mandarin yang sama ya. Di sini kalau untuk orang jadi mengantarkan. Saya mau ngantarin mama ke 机场是什么? Airport, bandara ya. Saya mau ngantarin mama ke bandara. Di situ jadi mengantarkan ya, bukan menghadiahkan. 不是. Jadi dengan huruf Mandarin yang sama, konteksnya berbeda. Oke, kita lanjut dulu. Mau, adalah angsa. Makanya angsa karena warna putih, lengkapnya orang suka bilang pai. Pai itu adalah angsa putih. Pai Nah, sekarang mau ini adalah bulu ya. Makanya teman-teman lihat, oh bulu angsa. Mau bulu angsa. Sudah di screenshot? Saya boleh lanjut? Hai Mei, silakan di screenshot dulu. Oh, sudah. Yang lain gimana? Halo, oke. Saya lanjut dulu ya. Tadi mau, oke. Li-nya liu. Li ya. Li-nya singkatan dari liu. Liu adalah hadiah. Saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Li, singkatannya dari liu. Oke, Qing itu adalah ringan, ya ringan. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, Qing ringan lawan katanya? Ya, zhong, 很好, berat. Qing ini ringan, zhong ini berat, ya. Qing ringan, zhong berat. 很轻。我来帮你, misalnya, oh sangat ringan ya, saya bantu kamu ya. Nah, lawan katanya adalah 重, berat. Oke, 再来是我们再看一下. Oke, 轻. Nah, penggunaannya yang lain adalah 年轻. Apa itu 年轻? 你妈妈很年轻. Oke, muda ya. Mama kamu sangat muda. 年轻, 年 usia. Qing ringan gitu ya, jadi usia yang ringan kelihatan muda ya. Misalnya, 你妈妈看起来很年轻, berarti mamanya awet muda ya. 你妈妈看起来很年轻. 好，再来是情意. 情意 saya tulis dulu ya. 情 ini adalah perasaan. Ya, 感情 perasaan. I ini adalah makna. Maksud, makanya disebut maksud hati, makna atau maksud hati atau makna perasaan ya. Oke, halaman sebelumnya ya. Oke, silakan. Oke, ya sambil saya lihat dulu ya. Oke, kalau sudah saya lanjut lagi ya. Jadi, 情意 itu adalah isi, makna ya. Kalau teman-teman, kita pernah dapat kosakata arti atau makna nggak? Isi. Oh ya, 不好意思的意思. Isi ini adalah arti atau makna. Ya, lengkapnya. Kalau teman-teman mau tahu, oh makna.
is arti atau makna. Nah, sedang 情意 maksud hati, makna hati, arti dari hati ya, 情意。好，我们再看一下16 重 tadi sudah saya sekalian langsung biar teman-teman gampang hafal lawan katanya ya. 重 itu adalah berat. Selain berat, artinya bisa juga kalau dia gabung dengan 重要 artinya pasti tahu ya, penting, 很重要 jadi penting. 对，penting ya, sama. Huruf Mandarinnya sama, cuman perlu tambahin yao. Yao-nya yang mana? Yao mau. 重要 jadi penting ya. 好, kita lanjut lagi 早日. 早日 ini lebih awal. Tadi ada istilah 早日 kayaknya sebentar. Ya nggak? 早日. Oh, 没有没有. 早知今日何必当初 ya. 早知, tadi saya lagi jelasin 早. Oke, 早日 itu artinya lebih awal. 早 awal pagi, 日 hari. Jadi lebih awal hari. Mungkin teman-teman bingung ya. Nah, kalau diartikan langsung kan aneh. Nah, makna yang terkandung dalam 早日 adalah lebih awal. Sinonim dengan? Sebentar, saya lanjut dulu. Masih ingat nggak? Kayaknya kita pernah bahas. 早日. Ayo, 早 juga. Belakangnya apa? Masih ingat? 早点. Boleh, sinonim. Tiarnya sedikit ya. 早点, 早日 都可以. Lebih awal. Lebih cepat ya. Kita akan gabung dengan ini nomor 18, 康复 sembuh ya. 康复. Jadi kalau gitu, 老师 boleh dong ya, saya bilang get well soon adalah 早日康复 atau 早点康复. Betul? Ya, benar. Karena di sini mereka sinonim. Jadi teman-teman boleh bilang ya, semoga cepat sembuh. 早日康复 atau 早点康复. Kang dari apa? Sambil tunggu teman-teman screenshot juga. Kang dari kata apa? 健康. 健康 apa itu? 健康. Ya, sehat ya. 健康, betul. 对, kang dari 健康. Terus fu ini artinya kembali semula. Jadi makanya recovery. 康复 sembuh ya, 复. Makanya kalau misalnya kita bilang oke, contoh saya kemarin ada lihat satu cuplikan film ya. Jadi 复 ini artinya kembali semula. Contoh 我们说 mereka misalnya hubungannya nggak bagus gitu ya, hubungan suami istri nggak bagus, terus berantem sampai kayak mau bercerai. Nah, begitu mereka baik kembali, dia ada istilah fu hun. Hun dari pernikahan, hunyin. Fu artinya kembali semula, fu hun. Jadi kembali rujuk gitu ya, kembali baik untuk hubungan pernikahan. 复婚, 对. Ya, jadi kalau kadang-kadang teman-teman kita suka bahas, kita sebenarnya pasti akan menasihati orang untuk kalau bisa benar-benar baik gitu ya, damai lagi, seperti itu. Fu. Jadi fu ini artinya kembali semula. Makanya kang fu. Oh, kembali sehat kembali gitu ya, kembali sehat sedia kala. 早日康复. Ya, teman-teman boleh singkat dengan get well soon ya, benar nggak? Semoga cepat sembuh ya. 早日康复. Silakan di screenshot dulu, mungkin saya perlu ganti halaman lain ya. Ya, 恢复, 对, 恢复. Ibu Juliana, betul. Kembali semula, 恢复的复. Fu-nya
bukan mirip, tapi sama. Satu huruf dengan huifu. Huifu itu artinya menjawab. Ya, yang ditanyakan Ibu Fiona. Huifu. Fu-nya sama. Fu, ya. Huifu itu menjawab. Ta hai mei huifu. Dia belum jawab deh. Belum balas. Belum balas ya. Jadi hui kan sebenarnya kayak pulang, kembali. Kembali ke asal orang yang tanyain. Makanya kita bilang jawab ya. Kita udah kirim WA ke orang tersebut, tapi orang tersebut belum balas balik ke kita. Kembali semula. Huifu. Balik ke semula. Ya, namanya menjawab. Jadi kalau saya kadang jelasin, saya suka kasih logika biar teman-teman jangan terlalu dihafalin ya. Kalau dihafalin kan kayak berasa aduh banyak banget kosakata ya. Tapi kalau diikutin alur ceritanya jadi oh iya ya benar juga ya. Hui fu, hui pulang, hui jia, fu kembali semula. Jadi kita kasih pertanyaan, jawaban itu balik semula ke kita harusnya. Tapi orangnya belum jawab gitu ya. Nah, hui fu. Ya, huita juga menjawab, tapi huita itu lebih ke misalnya contoh saya di kelas lagi tanya, kayak tadi saya tanya apa ya? Saya tanya, oh Kang dari apa teman-teman? Terus teman-teman ada yang menjawab. Menjawab itu maksudnya langsung saat itu juga menjawab. Menjawabnya saat itu juga namanya huita. 我看很多同学都回答对了. Menjawabnya dengan benar. Adalah Jiankang. Oh, saya tanya ya, Kang dari mana? Jiankang. Banyak teman-teman yang menjawabnya dengan benar. Menjawab di konteks ini saya bilang huita karena direct. Saya tanya langsung jawab. Saya tanya langsung jawab. Sampai sini paham? Tapi kalau huifu, saya bahas tadi fu ya, kembali semula. Contoh kalau kayak teman-teman kirim message, kirim email, orangnya belum jawab. Berarti kita udah kirimin, delay ya, delay. Dia belum jawab, mungkin sibuk segala macam. Nah begitu ini teman-teman bilang, Laoshi dia belum balas ya, nggak tahu di rumah nggak ya. Nah di situ balasnya pakai huifu. 老师他还没回复，我不知道他在家吗？那我们去吗？ Kalau gitu kita pergi nggak? Misalnya gitu ya, kita mau bertamu ke rumah si A. Nah, kita bilang, wah jauh nih, kita tanya dulu ya, di rumah nggak? Nanti tahu-tahu datang nggak ada di rumah. Nah, teman-teman text message ya. Tapi begitu text message, 他没有回复，怕他不在家，我们还去吗？ Misalnya contoh gitu ya, takut dia nggak di rumah. Jadi kita pergi nggak? Terus mungkin akhirnya kita mutusin, 我们改天再去吧 ya, 改天ya, kapan-kapan lah ya kita baru pergi. 因为他没有回复，怕他不在家. Takutnya dia tidak di rumah. Sampai sini cukup jelas antara huifu dan huita. Oke. Kalau gitu saya boleh kasih satu kalimat titik-titik teman-teman lengkapin. Contoh. Saya lagi ngomong langsung sama Ibu Meiska. Muka, hadapan muka. Atau kayak di Zoom begini lah ya, pokoknya direct ya. Nggak ada delay-delay. Saya bilang, Ibu tolong jawab pertanyaan saya. Kalau gitu saya pakai kosakata apa teman-teman? Ibu, 请你什么什么我的问题. 请你什么什么 menjawab 我的问题 pertanyaan saya. Ya, 回答. 谢谢同学们. Jadi cukup jelas ya konteksnya ya. Ya, memang kalau diartikan sama-sama artinya menjawab ya. Oke, kita lanjut dulu tadi fu. Kang fu. 好，再来头痛. Oke ya, ini sudah di screenshot, saya boleh lanjut. 希望你早日康复 ya, semoga Anda cepat sembuh. 好, oke, saya lanjut lagi. 头痛. 头痛 sama dengan 头疼. Dua-duanya sama sinonim ya. Sorry. Jadi teman-teman boleh pakai yang mana satu boleh. Bebas ya. 头痛, 头疼 karena 疼痛 ini sebenarnya satu kesatuan. Nah, mereka kebetulan pisah pun di sini sinonim ya. Jadi
apa namanya, ada yang bisa begitu, ada yang dia padanannya beda ya teman-teman. Kalau udah ikutin banyak kosakata berasa oh ada yang dia bisa langsung sinonim, ada yang enggak, pasangan ini sama ini sama itu ya. Nah kalau tengtung ini artinya kesakitan, kesakitan kata benda noun ya, tengtung, 身体的疼痛，身体 ini badan ya, 身体的疼痛 kesakitan badan itu maksudnya gini, mungkin teman-teman punya orang tua yang usianya mungkin 70-an, 80-an, atau 90-an, kadang-kadang orang tua ini bisa ada sakit rematik, benar nggak? Rematik atau kita bilang angin ya. Jadi seluruh badannya bisa sakit, benar nggak? Nah itu namanya 身体的疼痛, kesakitannya badan. Makanya kesakitannya saya bilang noun ya, kesakitannya di badan. 很多老人的身体都会有身体的疼痛ya, banyak orang tua yang udah berumur biasanya ya ada kesakitan di badan, terutama kayak sekarang mungkin mulai musim hujan. Kalau ada yang rematik bisa berasa sakit ya, seperti itu. Ada juga yang bengkak. Nah, itu namanya 身体的疼痛, kesakitan badan. Oke, saya lanjut dulu ya. 20. 前几天itu beberapa hari yang lalu. 前 itu adalah yang lalu. 前几天itu beberapa hari. 前几天 beberapa hari yang lalu ya. 前几天. 再来21是发高烧. 发高烧 adalah demam. 发高烧. Fa di sini adalah kata kerja khusus untuk demam ya konteksnya. 我发高烧. 我发高烧. Saya demam. Mungkin bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan ketara gitu ya. Saya demam. Nah, yang saya bilang fa ini adalah verb-nya, teman-teman. Kau shao adalah noun, bendanya. Ya. Nah, bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi bahasa Mandarinnya perlu kita bedain dan teman-teman jadi paham struktur susunannya. Wo fa kau shao. Fa kau shao. Fa shao boleh, kei. Kau shao ini demam tinggi. Kau di sini tinggi. Tapi kalau misalnya Ibu Friska mau bilang wo fa shao le, oke, boleh. Sama. Shao ini demam, fa-nya tetap harus ada verb maksud saya ya. Jadi fa kau shao kalau teman-teman mau pilah strukturnya, fa adalah verb, shao adalah noun ya. Fa kau shao demam. Ya, saya sakit demam betul ya. Xie Ibu Meiska ya. Jadi fa kau shao saya sakit demam. Jadi teman-teman paham oh sakitnya adalah si fa, shao adalah demam ya. Kalau kau ini tinggi. Jadi ini demam tinggi sebenarnya ya. Fa kau shao. Demam yang sampai benar-benar tinggi banget ya, berapa derajat misalnya contoh ya, 40 derajat. Fa kau shao contoh. Kau tinggi. Nah, kalau cuman singkat doang, teman-teman mau bilang wo fa shao le, ya kei. Kalau fa kau shao kan demam tinggi ya, jadi beda kan tingkat level penekanannya ya. Kau shao demam tinggi. Oke, silakan di screenshot dulu. 再来是退. 退 itu adalah mundur. Nah, kalau mundur digunakan untuk istilah turun, demamnya turun, itu kita bilang tui ya. Oke. Saya tulis di sini ya. Jadi kalau kita bilang tui shao, berarti demamnya turun. Tui adalah verb ya. Demamnya turun. Bahasa Indonesia demamnya turun ya. Tui shao. Demamnya turun ya. Tui shao. Biasanya cuma bilang tui. Tui le ma. Tui. Demamnya turun ya. Turun di sini pakainya tui. Khusus untuk penyakit yang apa? Kita bilang sakit demam ya.
suhunya udah turun belum? Demamnya udah turun belum? 退烧了吗？啊，是吗？哦，超时了呀。Sudah lewat waktu. Sebentar ya. Oh iya, oke. 对不起。Ya, oke, sampai sini dulu ya. Sampai nomor 22. Teman-teman silakan di screenshot dulu. 我也不知道超时了ya. Sudah lewat waktu ya. Oke, nanti yang tidak sempat saya jawab di pertanyaan, nanti kita jawab di hari Rabu ya. Oke ya, saya tahu teman-teman banyak penasaran, mungkin dulu kosakata ada, ternyata ini muncul beda ya, 没关系，我们星期三再谈，kita bahas lagi Rabu ya. 好，谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜。拜拜，谢谢老师，老师再见。再见，再见。拜拜了，老师老师，谢谢班长，拜拜。谢谢老师。班长，谢谢老师。